Kalau dibandingkan dengan WWE, WCW lebih banyak membuat konsep aneh untuk match mereka. Itu memang merupakan bagian dari eksperimen serta upaya untuk membuat mata penonton tertuju pada show mereka. Dari sekian banyak gimmick aneh yang tersaji di acara-acaranya WCW, ini dia 10 match gimmick teraneh yang mereka miliki. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Yang pertama, DNA Match. Halloween Havoc tahun 2000. Dalam ceritanya, David Flair berpacaran dengan Miss Hancock yang kita kenal sebagai Stacy Keibler. Dan ia dikabarkan hamil. David Flair tidak yakin kalau itu adalah anak hasil perbuatannya. Dia mencurigai Buff Bagwell. Karena hal itu, mereka sepakat untuk bertanding dalam sebuah match untuk membuktikan melalui DNA test. Terjadilah DNA match. Sebenarnya itu sama aja seperti First Blood match yang dimana pemain pertama yang mengeluarkan darah ia yang kalah. Bedanya di DNA match ini, darah yang keluar langsung diambil untuk dijadikan sampel DNA dan segera dites oleh petugas lab di daerah backstage. Menurut saya, judul yang tepat dari storyline ini adalah Anakku Bukan Anakku. Kayak sinetron ya. The Doomsday Cage Match. Pay-per-view Uncensored 1996. Hulk Hogan sedang cerita feud panjang melawan Dungeon of Doom. Karena hal itu, Hogan dan Savage bekerja sama untuk menghabisi semua heel yang ada. Salah satu hal yang membuat match ini tidak disukai banyak orang ialah kesulitan penonton dalam menontonnya. Bukan satu atau dua, tapi 3 cage ditumpuk jadi satu. Kadang satu cage aja susah untuk ditonton, apalagi 3 tumpuk. Peraturannya pun tidak biasa. Di cage match yang kita tahu, pegulat bisa keluar dari cage untuk menang. Di sini tidak. Pemenang ditentukan dari pinfall. Kalau dilihat dari segi struktur, Doomsday Cage Match terlihat seperti War Games tapi vertikal. Mums on a Pole Match. Tipe match on a pole adalah favoritnya Vince Russo. Match ini sering terjadi baik di WWF maupun di WCW. Ya, otaknya tidak lain tidak bukan adalah Vince Russo. Peraturan mendasar dari match ini adalah pegulat berlomba-lomba untuk mengambil sebuah objek yang digantung di sebuah tiang untuk bisa mengungguli lawan atau sebagai hadiah. Secara spesifik yang satu ini bukan objek biasa yang dipertaruhkan, tetapi seorang ibu dari Buff Bagwell. Dalam cerita feud, Chris Kanyon sedang berselisih dengan Bagwell. Ia mulai terobsesi dengan ibunya Bagwell yang bernama Judy Ted. Sampai akhirnya dibuat match ini sebagai usaha Chris Kanyon untuk merebut sang ibu dari anaknya. Pertandingan Buff Bagwell's Mom on a Pole match ini terjadi di pay-per-view New Blood Rising, di mana Judy Bagwell diangkat di atas forklift dan bukan tiang atau pole. Harusnya namanya Mom on a Forklift dong ya. Monster Truck Match. Di WCW, truk monster besar memang sempat menjadi bagian storyline sebelumnya. Di masa Hogan feud dengan Dungeon of Doom, Hogan dischedulkan bertarung dengan kendaraan monster truck di Halloween Havoc 1995. Battle ini dilakukan di lahan parkir outdoor di lokasi pay-per-view tersebut. Pertandingan terjadi antara Hogan dan The Giant yang kita tahu sebagai Big Show di WWE. Mereka menyetir truk mereka masing-masing dan mendorong satu sama lain selayaknya pertandingan sumo antara dua mobil besar. Pemenang ditentukan dari mobil yang berhasil mendorong lawannya keluar batas. Pada akhirnya Hogan menang dan The Giant keluar untuk lanjut menghajar. Kemudian ceritanya Giant terjatuh dari atas ketinggian. Bukan berarti match berakhir. Hogan dan tim masuk ke dalam arena dan dia minta maaf karena sudah membuat Giant jatuh. Tetapi kemudian Giant keluar dengan kostum yang berbeda. Jelas ia masih hidup dan siap bertanding lagi. Pertandingan lanjut di ring. Disinilah dimana momen Yeti si mumi muncul. Jadi Monster Truck match-nya cuma pembukaan doang. King of the Road Match. Di awal tahun 1995, Uncensored dikenal sebagai pay-per-view yang berakhir tidak masuk akal. Di openingnya ada sebuah pertandingan unik, yaitu gimmick bertanding di dalam kendaraan yang sedang berjalan, King of the Road Match. Dustin Rhodes bertanding di sini melawan Blacktop Bully. Mereka bertanding di dalam bak belakang truk yang sedang berjalan berisi banyak jerami. Match berjalan cukup chaos dan cukup seru dan berdarah. Darah tersebut keluar karena mereka sengaja menyayat bagian dahi. Padahal saat itu WCW melarang hal tersebut. Ini membuat dua pegulat dan seorang agen pertandingan tersebut dipecat WCW setelah itu.
Penalty Box Match. Di pay-per-view Sin, Januari 2001, sebuah match 6-man tag 3 lawan 3 terjadi antara The Filthy Animals melawan tim Kanada. Mereka bertanding dengan gimmick penalty box yang dimana kotak tersebut akan dimasuki oleh pegulat yang melanggar aturan saat match berlangsung. Itu seperti hukuman bagi mereka dan harus menunggu selama 1 menit. Cukup menarik dan canggung melihat pegulat harus terpaksa masuk kandang jika melanggar peraturan. Kayak anak kecil yang dihukum emaknya dikurung di kamar mandi. The San Francisco 49ers Match. Sebenarnya ini gimmick match yang cukup menarik. Ini kurang lebih sama dengan on a pole match karena ada objek yang digantung di tiang. Sebuah kotak kayu digantung di masing-masing sudut ring. Salah satu dari kotak tersebut berisi sabuk juara WCW. Yang berhasil membuka kotak berisi title tersebut, dialah yang menang. Nah, 3 kotak lainnya berisi hal lain. Ada senjata, ada juga hal konyol yang tidak ada gunanya. Satu-satunya match ini terjadi saat pertandingan World Title antara Booker T melawan Jeff Jarrett. Salah satu kotak berisi foto Scott Hall yang saat itu sudah tidak bekerja lagi di WCW. What the hell is the maksud? The Junkyard Invitational. Pay-per-view Bash at the Beach 1999 sangat meng-highlight divisi hardcore yang dimiliki oleh WCW dengan level tertinggi. Match ini dilakukan di tempat lain yang diberi nama Junkyard, tidak di lokasi pay-per-view. Lokasinya sendiri diset seperti tempat pembuangan mobil rusak. Peraturan match ini adalah di mana pegulat harus melarikan diri dari tawuran yang terjadi di area tersebut. Di match ini banyak pegulat brawler dan beberapa di antaranya pegulat yang tidak dikenal dan tidak penting untuk meramaikan. Pertandingan yang sangat berantakan itu dimenangkan oleh Fit Finlay. Walau divisi hardcore di highlight di situ, WCW baru memperkenalkan championship untuk hardcore beberapa bulan setelahnya. Sombrero on a pole match. Satu lagi gimmick on a pole match yang patut dimasukkan ke list ini. Pay-per-view Starrcade 1985. Event ini cukup dikenal dengan pertandingan Ric Flair melawan Dusty Rhodes sebagai main event yang diikuti dengan promo Hard Times yang fenomenal. Di event ini ada match gimmick konyol, Sombrero on a Pole Match. Abdullah the Butcher melawan Manny Fernandez. Mereka bertarung memperebutkan topi sombrero khas Meksiko. Secara teknis, ini adalah on a pole match. Tetapi ada elemen death match yang mereka sajikan. Banyak sekali darah yang tertumpah di match ini. Ya jelas saja karena ini spesialisasi dari Abdullah the Butcher ya. Walau seberdarah itu, yang menang adalah yang bisa ambil topinya. Cuma topi doang ngapain berdarah-darah dong, hey. Spin the wheel, make a deal. Ini salah satu pertandingan aneh dan konyol di WCW masa lalu. Baru-baru ini NXT juga melakukan rules gimmick ini. Jelas, rules random seperti ini cukup berisiko karena gimmicknya yang akan dilakukan masih sebuah misteri sampai rodanya berhenti di suatu titik. Resikonya, pertandingan akan menjadi berkualitas rendah karena tergantung putaran roda tersebut. Seperti halnya di Halloween Havoc 1992, main event yang cukup hype sudah dibangun sedemikian rupa, Sting versus Jake Roberts. Mereka mendapatkan gimmick Coal Miners Glove Match. Jelas, ini tidak sesuai yang diharapkan baik bagi mereka maupun bagi fans di malam itu. Terlihat di match ini mereka berusaha untuk bertanding bagus walau peraturannya mereka harus merebut sarung tangan untuk bisa memukul lawannya. Inilah akibatnya pertandingan gulat dibuat seperti acara kuis. Mana nih gimmick match yang paling konyol, aneh, dan unik? Silahkan komen di bawah.